Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kewajiban sholat. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, akan saya jelaskan dulu apa tujuan dari pembahasan kita kali ini ya. Jadi, pembahasan kita kali ini tujuannya adalah untuk memahami kemudian mengambil hikmah dari ibadah sholat yang biasanya kita laksanakan setiap hari baik di rumah maupun di sekolah. Untuk itu mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang dan sejarah sholat. Jadi sholat itu merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Kenapa sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam? Ya, jadi sejarahnya dulu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya, kemudian beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Kemudian beliau mau turun ke bumi, kemudian bertemu dengan nabi-nabi di langit di bawahnya. Ya, kemudian mendapatkan saran dari para nabi untuk meminta keringanan kepada Allah dari 50 menjadi 5. Itulah kenapa kemudian sholat itu menjadi penting, karena dari yang awalnya 50 kali sekarang hanya 5 kali ya. Dan perintahnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu merupakan tiang agama ya. Jadi orang yang melaksanakan sholat dengan tertib, ya sholatnya tidak bolong-bolong, sholatnya tepat waktu, insya Allah agamanya juga baik, ya seperti itu. Kemudian pengertian sholat, secara bahasa sholat itu berarti doa. Sholat artinya doa. Sedangkan secara istilah sholat itu berarti ibadah yang dikerjakan dengan bacaan dan gerakan dimulai dari takbiratul ihram hingga salam. Itu adalah sholat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat ini rukun-rukunnya ada, syarat dan rukunnya ada banyak. Apa sih dalil tentang kewajiban sholat? Ada di surat Al-Kautsar, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Artinya apa? Maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita harus mensyukurinya. Lah, cara mensyukurinya bagaimana? Allah memberitahu kita caranya dengan sholat dan berkorban. Hikmah sholat. Apa sih hikmah sholat? Orang yang melaksanakan sholat ya akan mendapatkan hikmah-hikmah atau pelajaran hikmahnya. Yang pertama adalah dengan sholat kita akan terjauh dari perbuatan mungkar, perbuatan jahat. Kenapa? Kalau orang itu sholat kemudian sholatnya khusyuk, maka Allah akan memberinya hidayah sehingga orang itu akan menjadi orang yang baik. Selanjutnya adalah jenis sholat ya. Sholat itu ada 2 jenis, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Yang sholat wajib contohnya adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat 5 waktu yang biasa kita kerjakan itu namanya sholat fardu atau sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah
sangat banyak sekali. Misalkan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk sholat fardu ini ya, yang pertama adalah sholat subuh. Kapan waktunya sholat subuh? Waktunya sholat subuh yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ya, jadi waktu pagi hari kalau sekarang ya antara pukul 4 pagi sampai jam 5. Ya, kalau sekarang kan sudah ada jam jadi bisa melihat jam. Kemudian yang kedua sholat duhur. Kapan waktunya sholat duhur? Sholat duhur dilaksanakan ketika bayang-bayang tepat berada di atas matahari, tepat berada di atas kepala kita. Waktunya sampai bayangan suatu benda itu panjangnya melebihi benda tersebut. Misalkan di siang hari benda itu kita dirikan di bawah sinar terik matahari, kemudian bayangannya kita lihat. Kalau bayangannya ini lebih panjang dari benda yang kita dirikan, berarti waktu sholat duhur sudah habis. Loh Pak, kalau mendung bagaimana Pak? Kalau mendung ya kita kira-kira saja. Ya, kalau sekarang kan sudah mudah, ada jam, kemudian banyak musola dan masjid, ya, banyak tempat-tempat ibadah. Maka ketika ada seruan untuk sholat, kita harus sholat. Kalau orang dulu melihatnya seperti itu, melihat dengan benda. Kalau tidak ada bayangan matahari, misalkan mendung atau hujan, ya diperkirakan. Kalau sudah terlihat gelap, ya berarti itu waktunya sudah habis. Yang ketiga adalah sholat asar. Waktunya sholat asar di sore hari, ya, yaitu ketika bayangan suatu benda telah melebihi panjang benda tersebut, ya, sampai terbenamnya matahari. Kalau sekarang antara jam 3 sore sampai jam 5, sampai jam setengah 6 atau jam 6 sore. Kemudian selanjutnya adalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu kita laksanakan ketika matahari sudah terbenam. Ketika matahari sudah terbenam, kemudian muncul mega merah di atas langit sebelah barat, itu sholat maghrib telah masuk waktunya, dan kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat maghrib. Sampai kapan waktunya? Waktunya sampai mega merah tersebut hilang. Di atas langit di arah barat itu kan kalau maghrib warnanya merah, kalau tidak sedang mendung. Kalau sedang ada matahari sedang cerah itu warnanya biasanya merah, ya kan? Itu namanya mega merah. Nah, sampai warna merahnya itu hilang, kemudian gelap gulita sama sekali, masuk waktu sholat isya. Waktunya sholat isya ketika mega merah itu hilang sampai terbit fajar besok harinya. Sekarang tata cara sholat. Sebelum masuk ke tata cara sholatnya, kita harus tahu syarat dan rukunnya dulu, ya. Kalau kamu mau sholat, kamu harus tahu dulu apa yang harus dipersiapkan, ya. Maka kita harus mempersiapkan syaratnya. Yang pertama adalah beragama Islam. Kalau bukan muslim apakah boleh sholat? Ya, tidak sah, ya, karena tata cara sholat kita itu harus muslim terlebih dahulu. Kemudian syarat yang kedua yaitu balik, telah masuk akil balik. Balik itu kapan? Ketika seorang itu sudah dewasa. Loh, apakah kemudian anak-anak tidak boleh sholat? Oh, tentu saja boleh, ya, sangat diperbolehkan. Tapi jika masih anak-anak, dia tidak mendapatkan kewajiban. Tapi kalau sudah balik, wajib harus sholat. Kemudian yang ketiga berakal. Artinya seorang kalau mau sholat itu harus sehat akalnya, bukan orang gila, bukan orang yang mabuk. Orang mabuk itu juga tidak boleh sholat, karena orang yang mabuk itu akalnya tidak ada, alias akalnya hilang. Kemudian orang yang tidur, ya, orang yang ngantuk kemudian tertidur itu juga tidak bisa sholat. Atau kemudian ketika dia sholat kemudian dia tertidur waktu dia sujud,
kok nggak bangun-bangun ya, waktu dia sujud kok nggak bangun-bangun, kemudian dikira orang-orang meninggal, tapi ternyata ketika itu dia tidur lah, itu sholatnya batal. Kemudian nomor 4 yaitu telah masuk waktunya. Misalkan kalau duhur ya jam 12 sampai jam 3. Kalau kita sholat duhur jam 9, apakah boleh? Tentu saja tidak boleh, karena belum masuk waktunya sholat duhur. Itu adalah syaratnya. Kemudian jika syarat-syarat itu sudah terpenuhi, kamu adalah anak muslim, kemudian kamu sudah balik, kalaupun belum tidak apa-apa. Kemudian kamu sehat secara akal, kamu tidak gila, kemudian sudah waktunya, maka yang harus kamu lakukan apa? Yang harus kamu lakukan adalah bersuci, ambil wudhu. Nah, setelah ambil wudhu, kemudian pergi ke tempat sholat, misalkan musola, masjid, atau kalau di sekolah ya musola sekolah, atau kalau jauh dari masjid atau musola bisa di rumah saja ya. Kemudian mempersiapkan diri untuk sholat. Yang pertama adalah berdiri ya. Setelah itu kemudian menghadap kiblat, berdiri bagi yang mampu. Kalau misalkan kita sakit ya, kita mempunyai kekurangan tidak bisa berdiri, tidak apa-apa dengan duduk atau dengan berbaring. Setelah itu kemudian membaca niat ini wajib. Kenapa? Karena niat ini membedakan apakah kita itu sholat subuh atau sholat duhur ya. Kemudian setelah itu melakukan takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ini yang rukun dulu ya. Yang sunnah nanti kita bahas, yang rukun dulu. Membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah ya, kemudian ruku itu bagaimana? Ruku itu membungkukkan badan. Setelah ruku kemudian iktidal ya, iktidal itu bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Setelah itu sujud 2 kali ya. Sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Selanjutnya yaitu duduk tasyahud akhir, duduk tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sampai selesai. Kemudian membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir seperti tadi, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah sampai akhir. Kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai selesai. Kemudian selanjutnya yaitu mengucapkan salam sambil memalingkan pandangan ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang terakhir yaitu tertib ya. Itu adalah rukun sholat. Kemudian di dalam gerakan-gerakan sholat tadi itu ada bacaan-bacaan yang harus kita baca. Sebelum itu tadi yang terakhir terlewat tertib ya. Tertib itu artinya berurutan ya. Ketika kamu sholat takbiratul ihram, maka urutannya apa? Urutannya membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah apa? Gerakan ruku. Jangan setelah membaca surat Al-Fatihah langsung sujud. Itu artinya tidak urut, tidak tertib. Itu juga membatalkan sholat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bacaan-bacaan di dalam sholat dan sunnah-sunnahnya ya. Ketika setelah takbiratul ihram, maka membaca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah? Ada yang hafal? Ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, bacaan yang wajib. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, misalkan Al-Kafirun, misalkan Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Setelah itu ruku, bacaannya ruku yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca sebanyak 3
3 kali. Setelah itu iktidal. Iktidal bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Setelah iktidal kemudian sujud. Sujud bacaannya yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Bacaannya bagaimana? Ketika duduk di antara 2 sujud, Rabbil firli warhamni wajburni sampai selesai. Itu adalah bacaan-bacaan di dalam sholat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumeksa ingsun lakune setengah